Aku mau kasih tahu sesuatu. Jadi ceritanya tuh waktu tanggal 21 kemarin kan emang sebelumnya aku tuh ditanyakan sama teman kerjaku. Dia tuh apa namanya? Arubaito gitu atau part time ya. Terus dia cerita dia tanya puasa sampai tanggal berapa gitu kan. Terus itu tuh aku bilangin di tanggal 19. Aku bilang aku selesai puasa itu di tanggal 20 gitu kalau mengikutin pemerintah Indonesia. Aduh kok jelek banget sih kameranya. Oke. Nah, terus aku bilang kan kalau di Indonesia setelah bulan puasa itu ada Suru gitu atau hari perayaan gitu. Terus abis itu aku ceritain budaya di Indonesia kalau hari perayaan tuh seperti apa gitu. Terus aku nggak menyangka pas di tanggal 21 kan dia berangkat terus jam 10 pagi karena jamnya dia jam 10 pagi. Terus pas sekitar jam setengah 11-an dia panggil aku, katanya Sri Chang sini gitu. Terus aku bilang kenapa, terus kamu balik badan terus tutup mata ya, jangan noleh ke belakang sebelum aku panggil, kata dia gitu kan. Terus oke lah, aku ikutin apa kata dia. Dan setelah aku tutup mata aku balik badan terus kayak oke Sucang nengok belakang, kata dia gitu kan. Terus dia kasih aku ini jajanan gitu, jajanan coklat lucu banget. Dan pokoknya aku maksudnya gini ya, terharu gitu loh, bukan masalah seberapa pun yang dia kasih gitu, tapi kayak merasa terharu, ternyata dia ingat dan dia merayakannya dengan cara ngasih kayak gini. Terus habis itu bosku bilang nanti kita jalan-jalan untuk perayaan kamu hari raya gitu. Dan tanggal 20, sekarang tanggal 23, kan hari ini aku libur di setiap hari Senin. Dan hari ini aku diajak jalan ke Yamagata, dan ini adalah hadiah yang dikasih dari teman kerjaku. Dia tuh masih muda, dia jauh lebih muda dari aku, dia masih 18 tahun dan dia baru mau masuk kuliah. Aku terharu banget sih waktu dia ngasih ini, kayak aku nangis karena nggak nyangka gitu. Terus pada ngucapin kayak selamat hari raya itu buat aku. Oke, kita akan tunggu jemputannya sebentar lagi. Aku kan di Jepang sudah 2 bulan dan aku sekarang baru tahu dan baru percaya bahwa tekanan kerja di Jepang itu benar-benar luar biasa ya kan. Apalagi aku kerja di restoran itu di bagian belakang, tapi aku kalau di restoran di sini tuh sebenarnya nggak spesifik aku di belakang terus gitu, ada kalanya aku di hall juga. Dan maksudnya gini, aku kerja di restoran itu bener-bener capeknya luar biasa karena selain fisik mental juga, karena kan kalau pas orderannya lagi rame gitu tuh senior aku, sebenarnya kan aku nggak punya senpai ya kalau di sini, aku pertama kali orang asing pertama yang kerja di sini di restoran ini gitu. Tapi kan senior aku tuh maksudnya orang Jepang asli yang udah tua-tua gitu, jadi pas orderannya lagi rame, tapi kalau emang orang lagi sibuk tuh bawanya emosi ya. Jadi kalau awalnya aku kayak kenapa sih marah-marah terus, tapi setelah kesini aku baru sadar, baru tahu kalau ya memang kerjanya harus cepet dan nggak boleh lelet, dan bahwa kalau kita nggak paham tuh pasti mereka kayak emosi ya. Siapa sih gitu kan yang nggak marah dan nggak emosi kalau kita dikasih tahu berkali-kali terus nggak paham gitu. Dan tapi makin kesini aku makin terus belajar bahwa aku nggak boleh jadi orang yang baperan, kayak apapun yang aku rasakan saat itu ya udah harus selesai di hari itu dan harus selesai di tempat kerja. Jadi pas ketika pulang aku nggak boleh bawa-bawa perasaanku yang tadi habis dimarahin atau aku habis dibentak-bentak atau apa yang aku lakukan itu salah atau salah paham gitu. Pokoknya untuk menjaga mental, menjaga untuk tetap fokus kerja, untuk tetap ngerasa betah ya, apapun yang terjadi hari itu selesaikan perasaan itu hari itu, dan kalau bisa jangan dibawa pulang gitu. Dan
Aku mencoba untuk menerapkan itu setiap hari gitu. Dan maksudnya kan kalau aku lihat video-video orang Jepang yang tekanan kerjanya tinggi itu sampai stres gitu, dan aku baru beberapa bulan di sini aja aku udah mengalami hal itu dan luar biasa gitu. Apalagi kan di restoran itu kan bener-bener kita dikejar waktu ya, apalagi kalau pas pelanggannya hari itu rame. Nah kan di tempat aku tuh nggak cuma nerima tamu mampir gitu ya, tapi juga ada reservasi, terima catering juga. Jadi tuh bener-bener super duper sibuk setiap hari gitu. Bahkan yang katanya hari Senin libur itu sebenarnya restorannya nggak sepenuhnya tutup, tapi tetap menerima reservasi. Tapi kalau untuk tamu-tamu yang mampir memang nggak nerima, cuman untuk kayak cateringan terus reservasi itu tetap nerima gitu. Dan jadi buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi proses ke Jepang dan pengen wah kayak kerja di restoran tuh keren ya, atau banyak yang bilang itu kan katanya ya, maksudnya itu berdasarkan pengalaman di LPK tuh kan pada bilang job restoran tuh tahta tertinggi di SSW gitu. Tapi menurut aku buat yang mau ngambil job restoran tuh bener-bener harus berpikir berkali-kali deh. Ya aku tahu, maksudnya semua pekerjaan tuh pasti ada plus minusnya, pasti semuanya berat, nggak ada sih yang namanya pekerjaan nggak berat gitu. Tapi buat aku pribadi yang sudah bekerja di restoran itu, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi proses ke Jepang dan bingung mau ngambil job apa dan kepikiran untuk ngambil restoran, itu menurutku harus disiapin semuanya ya, mental, fisik, dan yang paling penting itu bahasa. Jadi karena sebaik-baiknya tempat kerjamu, kalau kamu nggak paham atau nggak bisa bahasanya, selesai gitu. Karena aku pun mengalaminya gitu. Maksudnya kan aku juga dalam berbahasa Jepang aku juga belum bisa gitu. Maksudnya ya cukup lah hanya untuk berkomunikasi cukup. Tapi selama kita memahami perintah itu sebenarnya udah cukup banget sih untuk berkomunikasi sehari-hari. Ya masa sih nggak bisa gitu, ya pasti bisa dong karena kan kita juga udah belajar kan. Tapi setidaknya dalam bekerja itu minimal kita paham apa yang diajarkan dan apa yang diperintah. Itu menurut aku pribadi itu udah cukup banget untuk sementara, untuk newcomer gitu ya. Yang penting ketika kamu diajarin apa dan kamu disuruh apa itu paham, aku yakin kalian nggak bakal banyak dimarahin gitu. Kalau untuk komunikasi sehari-hari ya udahlah pakai bahasa sebisanya dulu gitu. Aku karena aku mengalaminya itu gitu. Aku belum dijemput ya, dan aku belum dikabarin sama sekali. By the way, ini HP yang nggak pernah ada di rencana untuk aku beli. Nanti deh, aku punya videonya dan belum aku upload alasan kenapa aku bisa beli HP ini. Parah. Oke, aku udah mau dijemput. Jadi kan hari ini ceritanya aku mau ke Yamagata. Udah ajakin bosku ke Yamagata. Dan aku sudah mau dijemput. Katanya Jiji-chan udah on the way gitu. Jiji-chan tuh pemilik restoran kakek-kakek. Jiji itu kakek kalau di Jepang ya. Udah siap-siap, aku panik. Bentar, aku matiin dulu stopnya. Mending aku yang nunggu di depan daripada aku yang nunggu di belakang. Maksudnya berarti yang tadi nggak kerekam. Bentar, aku akan take ulang nanti setelah pulang aja kali ya. Jadi hari ini aku tuh mau diajak ke Yamagata. Jadi Yamagata itu salah satu prefektur yang ada di Tohoku. Jadi terletaknya Yamagata itu di bawahnya prefektur Miyagi-ken. Aku kan di Miyagi-ken. Dan prefektur Yamagata itu ada di bawah prefektur Miyagi-ken. Kalau nggak salah sih gitu ya, kalau di peta. Sekarang udah jam 9.30 waktu Jepang. Dan aku barusan banget ditelepon sama Baba-chan atau nenek. Kalau ditanyain kan, kalau dijemput sekarang gimana gitu. Aku bilang oke, nggak apa-apa, aku udah siap kok gitu. Terus oke, Jiji-chan mau kayak di Kimas atau pergi jemput gitu. Oke, aku bilang aku tunggu gitu. Ya udah,
Ini aku udah siap-siap. Tentu aku udah siap ya. Maksudnya aku nggak usah pakai jaket kan naik mobil. Kita tunggu di depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini lancar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. On the way ke Yamagata. Kita tunggu di depan. Ini sepeda. Oke. Aku tinggal nunggu. Oh, rumahnya bosku tuh di sana. Tuh rumahnya bosku yang tingkat belakang. Sekarang aku lagi nungguin Gigi datang. Karena lebih baik kita yang menunggu daripada kita yang di ting-tong. Gak enak juga sih. So, kita akan menunggu. Dingin banget, tapi hari ini nggak sedingin kemarin. Karena bentar lagi kan udah mau musim semi. Nah, inilah suasananya. Pedesaan, ini di pedesaan loh, tapi bagus banget pedesaannya. Pedesaan Jepang. Hari ini aku nggak minat banget sih. Oke, kita tunggu. Semoga ini sepatunya nggak rusak ya. Takut banget kok sepatunya rusak. Kok aku ambil ini ya, ambil lem dulu kali ya. Bentar, aku ambil lem dulu. Aduh, cepet, aku takut Gigi datang masih di dalam. Lem seharga 50.000. Tunggu. Ohayou gozaimasu. Ayo.持って行ったわ。はあ、そうです。かよちゃん。かやちゃん。かよちゃんと、はい。あと、関谷さん。ああ、そうですか。予約ないね。今日はね、お店は休み。予約あると思います。ああ、ほんと。そうです。忙しいもんな。そうです。今月は忙しかったです。なんや。はい。はい、で、自宅に行きます。はい、行きます。はい。パパいるから。はい。ke rumahnya. Ohayou gozaimasu. これ。はい。あ、そうですか。うん。こいつ見てないの。
なんだこれ。かっこいい。寒いんだろうなんだな。天気、今日はいい天気です。うん。ビデオ。ビデオそう送るの？送るの？家族に。そうです。ね。はい。でまた山形初めて。またさあ初めて。行くの？はい。はいよー。はい。トンネル。ナチュラルパーマだから今。天然パーマ。ナチュラルパーマ。いい言い方。雪降って間に。私もダメ。パーマかかんないの。一応蔵王で。全然かかんないの。いるよね、そういう人。もう痛みすぎて。うんうん。それではもうパーマかけない。でもストレートは大丈夫じゃないかっていう写真。Oh, this? あ、はい。なぜこれが？美味しい。うん。仙台から来てるな。ね。お